warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Arif SPDI. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTSS Darul Ulum Muhammadiyah. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM PPG 24404120513. Hari ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran UIN pada kelas 7. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan awal, ya, Bapak mau mengabsen dulu. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Ya, bagus, alhamdulillah. Kasih aplaus dulu. Sekarang sebelum Bapak melanjutkan materi awal, alhamdulillah bagusnya anak-anakku sekalian bersama Bapak Guru kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, Nak. Indonesia. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan mulai sih, ya. Silakan kita mulai. Tepuk semangat. Baik, pada pagi hari ini, ya, Bapak awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku sekalian sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertemuan hari ini, ya, kita bahas tentang memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mungkin ada anak sini sekalian yang sudah tahu apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran diturunkan mulai 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Mengapa Al-Quran dikatakan sebagai pedoman hidup? Karena Al-Quran itu mengandung makna yang sangat besar. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin anak sekalian
setiap selesai sholat membaca Al-Quran. Ya. Setelah itu Al-Quran sebagai penemani hidup. Nah, di sini anak-anakku bisa membaca atau melihat pada materi atau capaian pembelajaran di atas ya. Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mat tabi'i, mat far'i, dan mat gharib agar dapat membiasakan pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Siapa yang bisa membaca ayat suci Al-Quran surah Al-Ikhlas? Coba angkat tangan. Satu orang. Silakan. Lafazkan surah Al-Ikhlas. Coba angkat tangan yang bisa. Lafaz surah Al-Ikhlas. Coba berdiri. Yang bisa. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya, baik. Baris. Kasih keras suratan. Iya, silakan dulu. Kalau surah Al-Nasr, surah apa namanya? Pulau Sibrabina, siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang pada capaian pembelajaran di sini, anak-anakku bisa lihat di atas bahwa ketiga hukum bacaan tersebut itu dia bisa dikatakan ada terdapat di dalam Al-Quran pembiasaan pembacaan yang baik dan benar. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu makhraj, dan lafalnya harus benar, ya. Karena itu mengandung makna yang tersendiri. Baik, sekarang adapun tujuan pembelajaran yang hari ini yaitu satu, meningkatkan kecintaan kepada peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi anakku sekalian di sini harus cinta terhadap Al-Quran dan hadis. Sebagaimana tadi Bapak telah jelaskan tadi ya. Kemudian kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyukan kepada peserta didik dalam beribadah dan terlebih sholat dengan menerapkan pembacaan takbir serta kandungan surah atau ayat dalam surah pendek yang mereka baca. Maksudnya ini, kalau kita sholatnya kita membaca secara khusyuk, ya. Maksudnya secara khusyuk harus kita konsentrasi dalam mengerjakan sholat. Contoh sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Diawali dengan niat. Diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Niat sholat maghrib siapa yang hafal? Saya bisa melafazkan niat sholat maghrib? Ya, coba. Tidak usah malu-malu ya, salah tidak apa-apa. Bisa? Coba. Usalli farda maghribi salasa. Oke, Isyam, silakan berdiri. Usalli farda maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Iya, kalau sendiri? Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Isyam. Ini siswa yang cerdas, yang hebat, ya. Oke. Kemudian untuk uraian materi pada hari ini, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sekarang silakan ditulis masing-masing kelompoknya. Coba satu orang dulu tulis di atas materi ya. Oke. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan. Satu orang saya menulis. Sepotong kata saya tulis.
Kalau di kelompok 3, ya silakan. Sampai hadis saya. Ya. Oke. Setelah ditulis dan didiskusikan dengan teman kelompoknya, sebentar didiskusikan di depan teman-temannya ya. Sudah? Ya, sudah. Sudah. Nah, sekarang saya sebut dari kelompok 1, coba satu orang dipaparkan atau ditampilkan di depan teman-temannya. Di situ saja. Di kelompoknya saja. Silakan berdiri satu orang, baca di atas. Syam, berdiri Syam. Tidak usah baca ayatnya. Semua saja ayatnya. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baca saja huruf bahasa Indonesia-nya. Coba. Udah usah ini. Ya, artinya, kemudian hadisnya dan artinya terus menutup. Silakan. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, saya telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada tujuan. Banyak ya. Selesai. Silakan. Sekarang kelompok 2, silakan. Baca Ki, satu orang. Satu orang. Yang keras suaranya. Alhamdulillah. Coba. Yang kedua lah itu. Hadis ini merupakan penegasan bahwa seorang mukmin harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah jika ingin selamat ingin selamat yang mengabaikan peringatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sudah, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Orang baca dulu. Ya, silakan. Banyak di bawah, artinya berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit ini di dunia, penghidupan sempitnya di dunia, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Oke, baik. Sekarang untuk tugas di rumahnya, ya, sebelum saya tutup ini materi, masih ada satu fungsi Al-Quran. Jadi anak bisa dilihat di atas fungsi Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam hidupnya. Kemudian kedua, Al-Quran dapat menjadi obat. Kemudian ketiga, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Gitu ya. Itu fungsi Al-Quran. Kemudian gambar tugas peserta didik atau LKPD. Nah, silakan ditulis. Alasan saya menulis. Silakan ditulis tugasnya di atas untuk di rumah. Ya, tulis. Mana buku tak? Ya. Buku tak? Selesai. Kita. Silakan. Ya, tulis. Ini adalah lembar kerja untuk diselesaikan di rumah, ya. Sudah? Pak.
Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia yang dijadikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian hadis itu diriwayatkan, perhatikan kemarin, hadis itu diriwayatkan oleh Nabi atau Rasulullah SAW yang dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita kesimpulan pada materi tersebut, ya, untuk hari ini. Ya, sebagaimana aku bisa diperhatikan di atas di papan tulis bahwa Al-Quran hadis merupakan rujukan bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum, sehingga bagi umat Islam harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Ya, baik. Untuk hari ini aku tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Jadi, mana ketua kelasnya? Ya, coba sekarang dirapikan dulu buku tulisnya, catatannya masih ada belas, bersiap untuk pergantian jam pelajaran berikutnya, ya. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa bersama dulu. Oke, baik. Silakan. Marilah kita bersama-sama belajar tentang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, baik, silakan dulu. Untuk pertemuan hari ini, Bapak Guru anggap sudah selesai satu materi, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada materi yang lain, ya. Baik, Bapak ucapkan